Deborah Lase, peserta Latsar, CPNS, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tahun 2025, Angkatan 17, Kelompok 1, dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mentawai. Baiklah, di video saya kali ini, saya akan mengulas tentang bagaimana pemaknaan saya terhadap materi di agenda 3, yakni mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN sendiri itu ialah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus memegang teguh nilai dasar berakhlak. Berakhlak itu yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku ASN dalam bekerja dan berinteraksi. Baik, berikutnya kode etik mengatur norma moral yang menjadi landasan perilaku ASN. Yang pertama itu menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan instansi. Yang kedua, menjaga integritas pribadi dan jabatan. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang keempat, menjaga kerahasiaan negara dan instansi. Yang kelima, menghindari konflik kepentingan. Dan yang terakhir, berperilaku adil dan tidak diskriminatif. Berikutnya, kode perilaku mengatur standar sikap, ucapan, dan tindakan ASN dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada disiplin dalam bekerja, yang kedua profesional dalam pelayanan publik, yang ketiga ramah, sopan, dan responsif, dan yang keempat bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K, di mana penjelasan PNS adalah pegawai negeri sipil, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dan P3K sendiri itu ialah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan atau menduduki jabatan pemerintahan. Jabatan ASN terdiri dari 2, yakni jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Nah, berikutnya Smart ASN. Smart ASN menjadi dasar dari Smart Governance, di mana Smart Governance adalah konsep pemerintahan yang menggunakan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern, atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan tentunya patuh hukum. Dan literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan tentunya patuh hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 pilar literasi digital, yakni yang pertama digital skills, digital kultur, digital etnis, dan digital safety. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN.
Saya minta maaf jika ada salah, saya ucapkan terima kasih. Afiknam Jagat Samagram. We are family, professional, modern, teruji.